Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan salah satu materi di aljabar linier ya, dimana materinya itu adalah tentang metrik ya, teman-teman. Yang akan saya jelaskan itu yang pertama adalah apa itu metrik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah operasi pada metrik. Kemudian yang ketiga adalah contoh soal untuk metrik. Dan yang keempat itu saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau penerapan dari metrik gitu ya, teman-teman. Jadi di sini untuk metrik sendiri gitu ya. Metrik itu apa? Mungkin teman-teman di sini udah tahu bahwa metrik itu adalah sebuah elemen gitu ya. Dimana elemennya ini terdiri baris dan kolom. Nah, misalnya di sini saya punya A11 gitu ya, A12 sampai seterusnya. Kemudian ada A21, A22 dan seterusnya. Nah, maka A11 ini gitu ya berarti menunjukkan baris ke-1, kolom ke-1. Jadi menunjukkan baris tuh yang menuju ke samping gitu ya, dan kolom tuh yang ke bawah. Sehingga kalau yang ini A21 ini bisa dikatakan A21 itu berarti baris kedua, kemudian kolom pertama. Nah, teman-teman, metrik ini banyak sekali nanti digunakan di mata kuliah aljabar linier. Kita akan lihat dulu, setelah melihat dari penjelasannya metrik ini, kita akan melihat operasi gitu ya. Jadi metrik itu sebenarnya bisa dilakukan beberapa operasi. Di antaranya di sini kita bisa melakukan proses penjumlahan, kemudian kita juga bisa melakukan pengurangan ataupun perkalian. Oke, jadi 3 yang akan kita bahas di sini ya untuk operasi pada metrik, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, kita coba satu persatu untuk penjumlahan dulu ya, teman-teman. Jadi di sini metrik ini bisa dijumlahkan. Jadi untuk penjumlahan ya, saya contohkan seperti ini. Jadi penjumlahan itu hanya bisa dilakukan jika ordo matrik. Jadi ordo itu misalnya ini nih, matrik itu 2 baris 2 kolom gitu ya. A 2 kali 2 berarti ini adalah matriks 2 kali 2. Kemudian saya punya B misalnya di sini E, F, G, H gitu ya. Nah, maka penjumlahan dari matrik A plus B itu adalah di sini A plus E, kemudian B plus F, kemudian C plus G, dan D plus H. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi penjumlahannya itu bisa dilakukan jika ordonya itu sama. Jadi kalau matrik A 2 kali 2, maka B juga harus 2 kali 2. Contoh dalam bilangan ini sangat mudah, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian saya punya matrik B di sini misalnya min 2, 3, 1, 7 gitu. Maka hasil penjumlahan dari A plus B sama dengan di sini teman-teman. Jadi tinggal posisinya aja, lihat nih dari A dengan E. Maka di sini 1 ditambah min 2. Jadi 1 ditambah min 2 itu berarti kan di sini berapa gitu ya. Kemudian 2 ditambah 3 di sini 5. 3 ditambah 1, 4, kemudian 7 ditambah 4 itu 11. Nah, ini 1 ditambah min 2 itu berarti jawabannya min 1. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasil penjumlahan metrik. Nah, lalu kalau untuk pengurangan bagaimana gitu ya. Pengurangan ini posisinya sama. Ini juga harus ordonya sama. Dan pengurangan ini mirip dengan proses penjumlahan. Kalau kita lihat di sini misalnya nih A min B berarti 1 dikurangi min 2 berarti di sini 3. Kemudian 2 dikurangi 3 min 1. Kemudian 3 dikurangi 1 itu 2. 4 dikurangi 7 di sini min 3. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasil pengurangannya. Saya punya metrik seperti ini 1, 2, 3 gitu ya, kemudian 0, 3, 1. Nah, ini saya punya metrik seperti ini, lalu saya mau kalikan dengan metrik seperti ini 1, 1, 0, 2, 1, 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi jumlah barisnya ini kan ada 2 baris, di sini juga jumlah kolomnya ada 2. Nah, ini baru bisa dioperasikan, metriknya bisa dikalikan.
Nah, cara mengalikannya gimana teman-teman kalau antara metrik dengan metrik? Jadi posisinya itu adalah di sini 1 dikali dengan 1 gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. 1 kali 1 berarti 1, kemudian 2 dikali 1 2 ditambah seperti ini. Kemudian 3 kali 0 ditambah 0. Kemudian berikutnya untuk yang sebelah kanan 1 kali 2 berarti 2, 2 kali 1 2, kemudian 3 kali 3 berarti di sini tambah 9. Kemudian untuk yang bawah 0 kali 1 berarti di sini 0 ditambah 3 kali 1 3, kemudian 1 dikalikan dengan 0 adalah 0. Seperti ini teman-teman. Kemudian untuk yang kolom kedua kita lihat lagi 0 kali 1 berarti 0, 3 kali 0 kali 2 0, kemudian 3 kali 1 ditambah 3, kemudian 1 kali 3 ditambah 3, sehingga diperoleh di sini untuk hasil perkalian metrik dengan metrik 2 tambah 1 3, kemudian yang ini 9 ditambah 2 ditambah 2 berarti di sini 13. Yang ini 0 tambah 3 tambah 0 3, kemudian yang ini 3 tambah 3 6. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga hasil perkaliannya di sini 3 13 3 6. Oke, seperti itu teman-teman untuk perkalian metrik gitu ya. Nah, namun perkalian metrik juga gitu ya, selain metrik dengan metrik ada juga metrik dengan skalar gitu ya. Nah, metrik dengan skalar tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kalau skalar itu bilangannya langsung gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini misalnya. Saya punya angka 3 seperti ini, kemudian saya punya metrik 1 2 3 2 1 0 misalnya. Nah, kalau perkalian dengan skalar ini teman-teman langsung substitusi aja, kalikan ke dalam. 3 kali 1 di sini 3, kemudian 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Kemudian 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 3 kali 0 0. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga hasil perkaliannya 3 6 9 6 3 0. Oke, di sini saya akan coba bahas beberapa contoh soal gitu ya, beberapa latihan untuk metrik. Oke, saya punya 3 contoh soal seperti ini teman-teman. Jadi ada diketahui metriknya itu min 1, 2, min 3, 1 dan seterusnya yang B. Nah, untuk yang soal A di sini teman-teman bisa kita lihat nih hasil penjumlahan dari A plus B. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja. Di sini min 1 ditambah min 3 berarti di sini jadi min 4. 2 ditambah min 12 berarti min 10. Min 3 ditambah 5 berarti 2, kemudian 1 ditambah min 7 berarti min 6. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita bahas yang B sekarang. Nah, untuk yang B jawabannya itu adalah ya di sini A min B. Maka jawabannya di sini kalau kita lihat min 1 dikurangi min 3 berarti jadi 1 ya, karena kan kalau min kali min jadi plus ya, jadi sama juga dengan 1 plus 3, di sini berarti jadinya 2 gitu ya. Nah, kemudian yang ini 2 dikurangi min 12 jadinya 14, min 3 dikurangi 5 jadi min 8, 1 dikurangi min 7 jadinya 8. Nah, ini hasil untuk yang soal B gitu. Oke, kemudian untuk yang C nih, untuk yang C kan A kali B gitu ya. Nah, kalau A kali B berarti di sini teman-teman bisa langsung jabarkan. Min 1 kali min 3 berarti kan 3 gitu ya. Kemudian yang ini 2 kali 5 ditambah 10. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kanan min 1 kali min 12 berarti di sini 12. Kemudian 2 dikali min 7 berarti min 14. Nah, seperti ini. Kemudian di sini min 3 kali min 3 9 ditambah 1 kali 5 5. Nah, yang ini min 3 kali min 12 berarti min 36. Plus 36 ya. Min 3 kali min 12 jadi plus 36. Kemudian 1 kali 7 jadinya 7. Sehingga di sini diperoleh teman-teman hasilnya itu adalah yang ini berarti 13, yang ini min 12, yang ini 14 dan yang ini adalah 1 kali min 7 gitu ya. Ini kan ini kan min 3 kali 12 plus 36, kemudian ditambah 1 kali min 7 ini minus ya teman-teman, maaf.
1 kali min 7, jadi hasilnya di sini adalah 29. Nah, seperti ini hasilnya. Oke ya teman-teman, kita lihat lagi nih untuk contoh yang lain. Misalnya saya punya contohnya seperti ini nih. Oke, untuk yang nomor 2, diketahui matriks sebagai berikut: 2x plus 6 min 5 dan seterusnya sama dengan sekian. Tentukan nilai x plus y. Nah, yang dicari adalah nilai x plus y. Maka di sini teman-teman tinggal mencari nilai yang seperti ini, 2x plus 6 gitu ya, karena mengandung x. Berarti kan ini ada tambah min 2, oke, sama dengan 8. Nah, berarti kita bisa buat seperti ini, 2x plus 6 plus min 2, ya kita tulis min 2 saja, sama dengan 8. Nah, di sini berarti 2x sama dengan, ini kan 6 dikurangi 2, 4 ya, berarti pindah ruas ke kanan jadi minus 4. X sama dengan 4, maka X sama dengan 4/2 ya, sama dengan 2. Nah, ini untuk nilai X nya udah ketemu nih. Sekarang tinggal kita cari untuk nilai Y. Berarti Y itu yang ini nih, yang Y plus 15 gitu ya, sama dengan ini. Nah, tapi di sini juga ada posisinya min 5. Maka untuk yang Y-nya bisa kita tulis seperti ini. Min 5 plus Y plus 15 sama dengan 13. Oke. Ini min 5 gitu ya, ini 15. Berarti di sini Y plus 10 sama dengan 13. Y sama dengan 13 min 10, maka Y sama dengan 3. Diperoleh nih nilai Y nya sama dengan 3. Sehingga nilai X plus Y sama dengan 2 ditambah 3. Karena di sini X nya 2, Y nya sama dengan 3, jadinya sama dengan 5. Seperti ini teman-teman. Oke. Ada satu lagi ini untuk contoh soal untuk yang nomor 3 gitu ya. 2, 3, 1, 3, 2, 3x sama dengan 24. Tentukan nilai x, berarti ini yang akan kita cari ya teman-teman, nilai x yang di sini nih. Oke, langkah pertama ini kita bisa melakukannya hampir sama dengan yang atas, cuman bedanya yang atas adalah menggunakan penjumlahan, kalau ini menggunakan perkalian. Oke, kita bisa lakukan proses perkalian metrik, berarti 2 kali 3 di sini ya, berarti hasilnya adalah 6. Oke, ini hasilnya adalah 6. Kemudian 3 kali 2 ditambah 6. Kemudian 1 kali 3x. Nah, ini ternyata hasilnya itu adalah 24. Nah, kalau kita lihat ini 6 tambah 6 12 gitu ya. Ini plus 3x nih, sorry. Plus 3x sama dengan 24. Maka 3x sama dengan 24 dikurangi 12. Maka x sama dengan hasilnya adalah 4 gitu. Ya, teman-teman. Oke, misalnya ya teman-teman, saya punya di sini contoh soal seperti ini nih. Sebuah perusahaan multinasional PT Jaya Abadi yang bergerak di bidang penjualan pakaian olahraga mempunyai beberapa outlet di beberapa kota nih. Tabel inventory-nya atau stoknya seperti ini nih. Jadi misalnya di outlet Bandung punya sepatu stoknya 60, kemudian celana 115, kemudian kaos 150. Jakarta juga demikian gitu ya. Di sini ada jumlah stok barang yang tersedia di beberapa kota. Nah, kemudian di sini ada harga yang muncul gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini jenisnya itu yang pertama sepatu harga 250.000, celana sekian, kaos sekian. Nah, dari sini teman-teman, misalnya nih kita pengen tahu gitu ya untuk harga uang yang kita miliki di setiap lokasi itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Misalnya di Bandung ini sebenarnya aset saya tuh ada berapa kalau misalnya memiliki sepatu 60, celana 115 dan 150. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan dengan metrik gitu ya. Kita bisa mengubah dulu teman-teman untuk bentuknya itu bisa dibentuk seperti ini. Jadi di sini teman-teman untuk metriknya itu inventory kita punya sepatu 60, kemudian celana 115, kaos 150, ini untuk Bandung ya. Kemudian ini untuk daerah Jakarta, kemudian ini Surabaya, dan ini untuk Semarang. Nah, untuk metrik harganya bisa dilihat seperti ini teman-teman untuk yang di samping gitu ya. Ini adalah metrik harga. Jadi harga di sini menunjukkan harga setiap itemnya. Nah,
dari sini teman-teman, kita misalnya pengen tahu nih tadi gitu ya, muncul beberapa pertanyaan. Misalnya kalau saya punya aset kalau saya punya stok barang seperti ini di Bandung, berapa sih sebenarnya uang saya yang ada di Bandung? Atau misalnya ini yang ada di Jakarta, berapa sebenarnya uang saya yang ada di Jakarta? Nah, teman-teman bisa melakukan proses perkalian seperti ini. Jadi di sini tadi ya, ini kan sepatu, ini celana, ini kaos. Ini harga untuk sepatu, ini celana, ini kaos. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih sebenarnya uang saya yang ada di Bandung gitu ya, berdasarkan barang yang ada, maka di sini teman-teman bisa mengalihkan. Nah, ini kan stok dari sepatu nih yang ada di Bandung, dikalikan dengan ini gitu ya. Kemudian 115 stok dari celana. Nah, ini harga celananya sebesar 175.000 kita kalikan. Jadi nanti 60 gitu ya. Menghitungnya itu jadi nanti 60 dikali 25.000 gitu. 250.000 kemudian ditambah gitu ya. 115. Nah, 115 ini dikalikan dengan 175.000. Oke, kemudian ditambah dengan 150 dikalikan dengan 150 bisa dikalikan dengan 85.500 gitu ya. Sehingga totalnya itu adalah 4795000 seperti ini, teman-teman. Nah, untuk yang Jakarta juga sama gitu ya. Nanti yang 90 kali 250.000 ditambah 75 kali 175.000, 45 dikali dengan 85.500. Sehingga nanti totalnya adalah segini gitu. Oke, teman-teman. Itu studi kasus yang muncul ya. Nah, kemudian dari contoh ini akan melebar pertanyaannya gitu ya. Ini kan kalau misalnya ini menunjukkan barang yang ada di dalam gudang atau di dalam stok. Misal nih ternyata gitu ya di di tahun 2023 ini terjadi penjualan misalnya ya. Jadi barang yang tadi di gudang itu ternyata laku sebagian. Nah, lakunya itu misalnya seperti ini nih. Ini menunjukkan tabel penjualan. Jadi di Bandung itu laku 55 untuk sepatu, kemudian untuk celana laku 105 gitu ya, kaos 145 dan seterusnya. Nah, ketika terjadi penjualan seperti ini teman-teman, kita dengan menggunakan konsep metrik kita bisa mengetahui gitu ya jumlah sisa barang yang ada di inventory tiap kota itu berapa gitu ya, untuk sepatu, untuk celana, untuk kaos. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat berapa sih hasil penjualan kotor saya di Bandung, di Jakarta dan seterusnya gitu ya. Karena kan barangnya ini tidak terjual semua gitu ya. Jadi penghasilan uang yang masuk berapa, kemudian sisa uang yang tersisa di barang itu berapa lagi gitu ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, di sini teman-teman, untuk mengetahui sisa barang, kita bisa melakukan dengan rumus metrik seperti ini. Ini tadi barang yang barang yang ada di inventory itu kan 60, 115, 150 ini untuk di area Bandung gitu ya. Nah, ini adalah barang yang terjual, sehingga nanti di sini untuk sisa penjualan. Jadi teman-teman kalau dilihat ini kan inventory gitu ya, atau stok. Kemudian yang ini adalah hasil penjualan gitu. Nah, maka di sini adalah sisanya, sisa barang yang belum terjual. Nah, kalau misalnya kita punya data seperti ini, teman-teman, kita juga bisa menelusuri lagi nih, sebenarnya berapa nih hasil penjualan di Kota Bandung gitu ya. Kemudian aset yang tersisa di Bandung kira-kira berapa rupiah nih yang belum terjual. Nah, kita juga bisa melakukannya di sini dengan menggunakan metrik, teman-teman. Jadi di sini bisa melihat seperti ini. Pendapatan kotor selama tahun 2023 adalah berarti kita bisa lihat nih hasil penjualan kita kan 55, 105, 145 gitu ya untuk area Bandung. Bisa kita kalikan dengan harga dari setiap item. Sehingga diperoleh nih pendapatan Bandung 2023 itu berarti di sini hasilnya adalah 55 dikalikan dengan 25.000 gitu ya. Jadi 55 dikalikan dengan 250.000. Nah, kemudian ditambah dengan 105 dikalikan dengan 175.000, kemudian ditambah dengan 145 dikali dengan 85.500. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini dikalikan ke sini gitu ya, ini dikalikan ke sini, kemudian ini dikalikan ke sini, dijumlahkan hasilnya adalah seperti berikut. Nah, jadi di sini
Bandung menunjukkan hasil pendapatan kotornya 445 sekian gitu ya. Oke. Nah, dengan data yang ada juga kita bisa melihat, nah sisa aset kita yang belum terjual itu kan segini nih. Jadi berapa rupiah sih sebenarnya uang kita yang mengendap gitu ya, atau belum terjual itu ada berapa rupiah. Nah, kita juga bisa melakukan proses perkalian nih. Jadi sisa barang kita kalikan dengan harga. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Biaya barang yang masih tersisa itu kan ini nih, tadi sisa penjualan ya, 5, 10, 5 ini untuk Bandung. Tinggal dikalikan dengan harga masing-masing item. Jadi untuk celana, sepatu, dan kaos gitu ya, berapa dikalikan. Sama caranya 5 kali 250.000, 10 kali 175.000, dan 5 kali 85.500. Sehingga diperoleh untuk Bandung seperti ini, Jakarta seperti ini gitu. Oke teman-teman, itu untuk teknik perhitungan dengan metrik. Nah, di sini ada contoh latihan juga nih teman-teman ya. Jadi misalnya seperti ini nih. Ada sebuah pabrik memproduksi 3 jenis produk gitu ya. Ada A, B, dan C dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu X, Y, dan Z. Biaya per unit bahan baku serta jumlah bahan baku yang diperlukan untuk setiap produksi diketahui gitu ya. Tugas kita adalah menghitung biaya. Nah teman-teman, jadi ceritanya pada soal ini sebuah pabrik ini ingin memproduksi barang ABC. Nah, bahan bakunya untuk setiap item itu butuh X, Y, dan Z. Nah, biaya bahan baku per unitnya di sini $10 untuk X, kemudian Y $15 dan Z $20. Nah, di sini jumlah bahan baku yang diperlukan untuk setiap produk. Jadi di sini untuk memproduksi barang A, di sini ternyata butuh 2 unit X, 3 unit Y, dan 1 unit Z. Jadi untuk satu itemnya aja ya, untuk yang A kita butuh seperti ini unitnya. Kemudian untuk yang B seperti ini dan C seperti ini. Nah, jumlah produk yang akan diproduksinya ternyata di sini yang A ingin memproduksi 100 unit, B 200, dan C 150. Lalu di sini hitunglah biaya total produksi. Nah teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini juga bisa diselesaikan menggunakan metrik. Gimana caranya? Jadi teman-teman di sini bisa lakukan seperti ini. Ini pertama, ini kan produk A, produk B, produk C. Kita bisa buatkan ke dalam bentuk metrik. Jadi nanti di sini untuk produk A itu adalah, jadi X-nya adalah 2 gitu ya, kemudian Y-nya 3, kemudian Z-nya butuh 1. Nah ini metriknya. Kemudian untuk yang B, kalau kita lihat butuh X, jadi anggap aja ini X, ini Y, ini Z. Nah kemudian di sini untuk B 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian untuk yang C butuhnya itu 3 unit X, 1 unit Y, dan butuh 2 unit Z. Nah ini teman-teman untuk metrik yang kita butuhkan. Nah kemudian di sini karena kita ingin melihat harga untuk 100 unit, berarti kita harus punya dulu harga untuk 1 unit gitu ya. Nah berapa sih sebenarnya biaya untuk memproduksi 1 unit A gitu ya. Berapa biaya untuk memproduksi 1 unit B dan C. Nah maka ini kita akan kalikan dengan metrik apa? Dengan metrik harga yang ini teman-teman. Jadi di sini saya punya harga yang X itu adalah $10 gitu ya. Kemudian yang Y $15, kemudian yang Z adalah $20. Nah seperti ini. Sehingga di sini diperoleh nih teman-teman. Untuk hasil perkaliannya yang pertama di sini adalah untuk yang A ya, 2 kali 10 berarti di sini kita tulis ya 20. Kemudian 3 kali 15 di sini adalah 45. Kemudian 1 kali 20 20. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang B. 1 kali 10 gitu ya, berarti di sini 10. Oke, ditambah 2 kali 15 berarti di sini 30. Kemudian 3 kali 20 berarti di sini ditambah 60. Berikutnya 3 kali 10 berarti 30, ditambah 1 kali 15 ditambah 2 kali 20 jadinya 40. Sehingga di sini diperoleh metrik kita gitu ya. Di sini sama dengan ya hasilnya itu. Oke, di sini hasilnya adalah sama dengan yang atas 45 tambah 40 jadi 85. Kemudian yang ini hasilnya adalah 100. Kemudian yang bawah adalah ini 40, 50, 60, 70, 85 ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya.
Oke. Jadi di sini bisa terlihat ya teman-teman. Jadi biaya produksi untuk A ternyata $85 gitu ya. Kemudian untuk membuat satu unit yang B adalah $100 dan yang C adalah $85 seperti ini. Kemudian kalau kita ingin memproduksi 100 unit untuk yang A, berarti gimana? Ya tinggal dikali aja. Berarti untuk yang A ini kan berarti 100 gitu ya kali 85, maka biayanya adalah $8500. Kemudian untuk biaya yang B di sini kan 200 unit. 200 kali 100, maka di sini totalnya itu adalah 20.000 ya, teman-teman. Kemudian untuk yang C di sini 150 unit dikalikan dengan 85, teman-teman. Berarti kita kalikan dulu nih. 85 kali 15 berapa nih? 5, 8 kali 5 40, 42. 1 kali 5 1 kali 8 85, 5 6 7 12, 1275 ya. Jadi sama dengan 12750. Nah, ini biayanya kita totalkan. Sehingga di sini diperoleh 5, 12, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4. Nah, sehingga biayanya itu adalah sebesar $41.250 untuk biaya keseluruhan gitu. Nah, untuk masing-masingnya seperti ini gitu. Oke, teman-teman, itu untuk materi metrik. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.